Titisan Darah Biru pada babak ke-48 ini menampilkan Wenda Kalubis sebagai Raspati, Rianto sebagai Ki Majang, Didin sebagai Turmiri, Ape Burhan sebagai Kira, Adi Munaf sebagai Gurta, Idris Apandi sebagai Widura, dan Ana Sambayon sebagai Garni. Inilah Titisan Darah Biru babak ke-48. Pada babak terdahulu dikisahkan, Tariti yang kemasukan setan pendekar jadi-jadian telah mengamuk membabi buta dan menyerang Paksi. Maka pertarungan pun tidak terhindarkan lagi. Paksi hampir terdesak dan di saat yang membahayakan bagi dirinya, Durangga cepat menolongnya. Pertarungan antara Durangga dan Tariti akhirnya dimenangkan oleh Durangga. Tariti pingsan kena totokan bangau merah, sebuah ilmu kadikjayaan yang dimiliki oleh Durangga, ayahnya Tariti. Dan sekarang, marilah kita ikuti kejadian-kejadian di Kampung Selipan. Ternyata ilmu silat orang yang menginap di penginapan Kenanga itu sangat hebat. Hanya dengan beberapa jurus saja, saya sudah terdesak dan pukulannya luar biasa kerasnya. Kemudian badannya keras bagaikan batu. Lihat saja, coba lihat, tangan saya sampai biru memar begini. Kalau begitu, siapa orang yang menginap di penginapan Kenanga itu? Sudah pasti dia bukan penduduk kampung ini. Kau harus selidiki dia. Dari mana asalnya? Dan apa tujuannya datang ke kampung Selipan ini? Oh, baik, Raspati. Pada waktu pertarungan, apakah topengmu tidak terbuka? Tidak, Raspati. Bagus. Karena kalau topengmu sampai terbuka, berarti kau harus bunuh diri untuk menghilangkan jejak. Saya berani sumpah bahwa topeng saya tidak terbuka. Saya juga tahu janji seorang pembunuh bayaran. Kalau ya, iya. Kalau tidak, tidak. Begitu kan? Memang kau bisa dipercaya. Kalau orang lain, aku belum pasti kebenarannya. Terima kasih atas kepercayaannya, Raspati. Sudahlah. Sekarang kau selidiki siapa dia. Baik, Raspati. Orang itu kalau dibiarkan pasti akan merusak semua rencanaku. Tapi biarlah. Macan jangan diusik-usik kalau kita tidak mau diterkamnya. Lima rumah tadi malam dirampok. Bagaimana ini bisa terjadi, Ki Majang? Ini jelas ada orang yang mau mengacaukan kampung kita ini. Terutama dalam menghadapi pemilihan ketua kampung. Sudah jelas ada musuh dalam selimut. Kalau begitu, kita harus menyelidiki siapa orangnya. Kemungkinan orang yang mengacau itu ingin menjadi ketua kampung, sehingga mengadakan kerusuhan-kerusuhan, supaya namaku jadi jelek. Saya sudah menduganya sejak semula. Sejak tanggul ada yang merusakkannya. Besar kemungkinan orang yang merusakkan tanggul itu ada hubungannya dengan perampokan tadi malam. Ini semua sudah jelas. Hanya untuk menjatuhkan nama Ki Majang di mata penduduk kampung. Bahwa Ki Majang sudah tidak mampu lagi mengatur kampung. Suatu perbuatan yang licik. Saya sudah tua. Saya sudah mau mengundurkan diri dari jabatan ketua kampung ini. Tapi penduduk masih menginginkan saya untuk tetap menjabatnya. Saya tidak bisa mengabaikan keinginan mereka. Tapi sekarang, rupanya ada orang tertentu yang menginginkan jabatan ketua kampung itu. Sayangnya, dengan cara yang tidak terpuji. Coba kalau terus terang padaku, pasti aku akan mempertimbangkannya dengan seksama. Kampung ini memang memerlukan ketua yang muda, kuat, dan lebih pintar dari aku. Tapi tentu saja caranya harus dengan baik-baik dan sesuai dengan kehendak penduduk. Tapi menghadapi peristiwa semacam ini, Ki Majang jangan menjadi lemah dan jangan putus asa. Kebenaran pasti akan menang.
Jangan khawatir, Terpilih. Selama aku masih menjabat sebagai ketua kampung, aku akan tetap berusaha untuk mengatasi cobaan yang menimpa kampung Selipan ini. Aku akan membela mati-matian untuk keamanan dan ketentraman kampung ini. Nyawa pun akan rela kukorbankan. Terima kasih Ki Majang. Saya akan selalu di belakang Ki Majang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Sekarang umumkan kepada seluruh penduduk kampung Selipan supaya penjagaan setiap malamnya lebih diperkuat lagi. Kalau perlu semua penduduk siap sedia di rumahnya masing-masing, kecuali yang bertugas keliling yang sudah ditetapkan jumlah orangnya. Itu pun harus ditambah lagi. Baik Ki Majang. Ya, mudah-mudahan Yang Maha Kuasa memberikan perlindungannya kepada kampung yang kita cintai ini. Kurang ajar. Penjagaan makin diperketat. Tapi tidak apa. Mereka hanya orang-orang kampung yang biasanya cuma mencangkul. Tapi penjagaan lumbung padi itu sangat rapat. Lebih dari 10 orang, Raspati. Aku yakin kau sendiri pun bisa melumpuhkan mereka dalam sekejap, bukan? Memang bisa. Jadi tidak ada persoalan, bukan? Iya, Raspati. Rombongan kita bagi dua. 4 orang mengacaukan kampung sebelah timur, dan 4 orang lagi membakar lumbung padi itu. Rombongan ke arah timur akan kupimpin sendiri, dan pembakaran lumbung padi dipimpin oleh kau, Mahoni. Beres. Ingat, topeng jangan sampai terlepas. Raspati, ada apa? Bagaimana kalau orang yang berada di penginapan itu membantu mereka? Aku rasa sekarang dia tidak ada di antara mereka, karena kita tidak mengusik dia. Ya, mungkin dia sendiri siap-siap menjaga keamanannya sendiri. Pokoknya, kau jangan takut. Percayalah, dia tidak ada di sini. Sekarang, ayo kita bergerak. Baik. Ayo kita serang! Sekarang sudah jelas, ada golongan tertentu yang main curang. Mereka sengaja mengadakan kekacauan di kampung ini untuk merusak nama baik ketua kampung yang sekarang. Kita tidak boleh tinggal diam, Garnis. Kita harus membantu ketua kampung untuk memulihkan keamanan di sini. Ya, memang ada unsur kesengajaan supaya penduduk jadi resah gelisah. Memang kurang ajar mereka. Ini pasti biang keladinya orang kampung sini juga. Cuma mereka menyewa orang-orang luar untuk membuat kekacauan di sini. Memang pintar. Tapi kita jangan keburu nafsu, Widura. Sebab ini bukan kampung kita sendiri. Tentu saja tidak. Yang jelas kita harus berkenalan dengan ketua kampung. Kasihan dia. Jelas saja, orang-orang kampung tidak akan ada yang bisa menghalangi keganasan mereka. Karena sudah jelas mereka adalah orang-orang bayaran dari luar. Aku bisa memastikannya ketika aku diserang di penginapan. Penyerang itu mempunyai ilmu silat yang cukup tangguh. Kita harus berada di pihak ketua kampung, Garnis. Ya, aku setuju saja. Kita bakal melemaskan otot-otot, Garnis. Macam-macam saja istilahnya. Bagaimana hebatnya kita bertempur. Soal berkelakar jangan sampai dihilangkan, supaya tidak jenuh memukul orang. Terserah kau saja, yang bakal banyak digebuk orang. Kau mendoakan supaya aku banyak dipukul orang ya? Masa sama teman yang teramat akrab begitu? Garnis, kau benci pada diriku ya? Sudah, kau jangan macam-macam, Widura.
istirahat dulu. Kau tidak marah kan? Orang marah cepat tua, Garnis. Masa bodoh amat. Garnis, kalau kau ceberut, masam seperti jeruk bentah. Kurang ajar mereka itu. Bukannya membantu keamanan, malah membuat kerusuhan. Apakah ada dari orang jahat itu yang tertangkap, Ki Majang? Tidak ada, Juragan Kirla. Mereka orang-orang yang ahli dalam ilmu bela diri. Buktinya saja lebih dari 10 orang penjaga lumbung padi itu dalam sekejap bisa dilumpuhkan dan langsung membakar lumbung padi itu. Iya. Saya sangat kasihan kepada penduduk yang padinya disimpan di sana untuk dijual. Iya. Bagaimana tidak sedih, Juragan? Sudah padi banyak yang rusak karena kebanjiran akibat tanggul jebol. Sekarang lumbung padi dibakar orang yang tidak bertanggung jawab. Apa bukan musibah besar ini namanya, Juragan? Ya. Sekarang begini saja. Ki Majang, jangan susah-susah. Kerugian akibat terbakarnya lumbung padi itu, saya yang akan menggantinya. Berapapun besarnya. Tapi Juragan, sudah terlalu banyak menyumbang. Apakah tidak merugikan Juragan? Sama sekali tidak. Saya menyumbang dengan ikhlas. Karena yang menderita ini adalah saudara-saudara saya sendiri, sesama penduduk kampung Selipan. Jadi dalam hal ini, tidak ada istilah rugi bagi saya, Ki Majang. Terima saja, Ki Majang. Juragan Kirla menyumbang dengan tulus dan ikhlas. Bukan begitu, Juragan? Iya, benar sekali, Turmili. Aku menyumbang dengan ikhlas. Kalau begitu, saya terima, Juragan. Dan atas nama penduduk yang kena musibah, saya menghaturkan banyak terima kasih. Iya. Dan mengenai keuangannya, kapan saja bisa diambil di rumah. Sekarang, saya mohon permisi, Ki Majang. Baik, Juragan. Bagaimana menurut Ki Majang atas kebaikan Juragan Kirla itu? Saya jadi heran juga. Mengapa Juragan Kirla jadi begitu berubah sifatnya? Dari orang yang luar biasa pelitnya, sekarang jadi penyumbang nomor 1. Apakah ada sesuatu di balik kedermawanannya ini? Bagaimana menurut pendapat kau, Turmili? Saya rasa kita harus waspada kepada Juragan Kirla. Kalau mungkin kita harus menyelidiki beliau. Tapi untuk itu sangat sulit, Turmili. Memang sangat sulit, Ki Majang. Sekarang kita ambil saja sumbangan dari Juragan Kirla itu. Soal lain-lainnya kita lihat saja nanti. Pasti Yang Maha Kuasa akan menunjukkan jalan yang terbaiknya. Siapakah kau, anak muda? Nama saya Widura. Dan ini saudara saya bernama Garnis. Saya rasa kalian bukan penduduk kampung ini, bukan? Betul. Saya bukan penduduk kampung ini. Saya hanya singgah saja di kampung Selipan ini. Dan sudah hampir 10 hari saya menginap di penginapan Kenanga. Sebenarnya tujuan kalian mau kemana? Saya dalam perjalanan pulang menuju Kerajaan Madangkara. Setelah mengantarkan paman saya yang bernama Paman Ganggadara pulang ke kampung halamannya di Kadipaten Sadeng. Oh, saya kenal dengan pamanmu Ganggadara. Beliau memang orang baik. Saya pernah belajar silat bersama beliau, walaupun tidak lama. Karena beliau mempunyai sifat pengembara. Syukurlah kalau sekarang Ganggadara sudah kembali ke Kadipaten Sadeng. Saya agak lama di sini karena tertarik dengan mau diadakannya pemilihan ketua kampung. Saya senang kalau pemilihan ini diadakan secara jujur, tidak ada udang di balik batunya. Akan tetapi setelah saya mendengar terjadinya beberapa kali kerusuhan di kampung ini, dan terakhir kalinya dengan terbakarnya lumbung padi, maka saya berkesimpulan bahwa ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi di kampung ini. Apalagi setelah saya sendiri mengalami adu tenaga dengan seorang perampok yang memasuki kamar saya. Ini pasti ada biang keladinya yang ingin mengacaukan kampung ini untuk menjatuhkan ketua kampung, artinya merusak nama baiknya. Dalam hal ini, saya merasa berkewajiban untuk membantu ketua kampung dalam memulihkan keamanan di kampung ini. Kalau tenaga kami diperlukan, bukan begitu, Garnis? Ya,
Betul. Kami ingin menyumbangkan tenaga untuk menumpas kebatilan dan menegakkan keadilan dan kebenaran. Ya, walau sebenarnya kejadian di kampung ini bukan urusan saya. Saya sangat terharu sekali mendengar kata-kata kalian yang tulus dan ikhlas itu. Tentu saja, saya selaku ketua kampung akan sangat senang sekali jika ada orang yang ingin membantu untuk memulihkan keamanan di sini. Karena saya sudah yakin bahwa orang yang mengacau kampung ini bukan penduduk di sini, melainkan orang-orang dari luar yang mempunyai ilmu silat yang cukup tinggi. Oh, jadi kami diterima untuk membantu Bapak? Ya, panggil saja nama saya, Ki Majang. Saya berjanji akan membela kebenaran Ki Majang. Terima kasih. Terima kasih Widura dan Karnis. Saya sangat senang sekali. Kalau begitu, saya mohon permisi dulu. Saya akan mempersiapkan segala sesuatunya. Saya juga memohon permisi Ki Majang. Ya, dan sekali lagi terima kasih. Sekarang rencana apa lagi yang akan kau lakukan, Raspati? Sekali lagi kita mengadakan kekacauan. Dan setelah itu, Juragan minta izin kepada ketua kampung untuk menangani masalah kekacauan ini. Terus? Umumkan kepada penduduk kampung ini bahwa penanganan keamanan sekarang dipegang oleh Juragan. Tentu saja tidak akan ada kekacauan lagi. Karena yang mengacaukan keamanan di sini adalah anak buah Juragan sendiri. Ya, memang kau pintar, Raspati. Ya, kalau begini caranya, pasti aku akan mendapat dukungan dari penduduk untuk menjadi ketua kampung. Sudah pasti, Juragan. Kerjamu bagus, Raspati. Jangan lupa, Juragan. Besok orang-orang saya sudah waktunya menerima upah jerih payah mereka. Termasuk saya juga. Jangan khawatir. Semuanya akan beres dan besok kalian akan kuundang untuk makan dan minum sekenyangnya. Terima kasih Juragan. Wah, teman-teman pasti akan merasa senang dan akan bekerja lebih giat lagi. Sampai jumpa besok. Juragan. Aku pergi dulu. Silahkan, Juragan. Oh, kita sudah lama tidak bertemu, Paman Kurta. Dari mana saja? Ya, kadang-kadang aku ikut Juragan berkeliling ke kadipaten-kadipaten. Biasa, di samping berdagang juga berjudi. Juragan Kirla senang sekali berjudi. Dan anehnya, dia sering sekali menang. Aku tidak tahu jimat apa yang dia punyai. Biasanya jimat kelicikan atau penipuan. Ya, kalau soal itu aku tidak tahu. Oh, jadi selama ini hanya ikut Juragan Kirla saja? Ya, tentu saja tidak selamanya. Tugasku adalah membebaskan orang-orang yang punya hutang kepada Juragan Kirla di kampung ini. Sehingga dengan tindakan demikian, Juragan Kirla sangat dipuji oleh banyak penduduk. Dan ini modal untuk pemilihan ketua kampung nantinya. Ini juga menurut rencanamu, Raspati. Memang, Paman Kurta. Untuk memenangkan pemilihan ketua kampung nanti, harus banyak mengeluarkan uang. Tidak apa kan, Paman? Iya. Uangnya juga uang yang diperoleh dari hasil yang kotor. Paman juga tahu sendiri, bukan? Ya, kalau soal duit kotor, memang kebanyakan uang Juragan Kirla diperoleh dari tempat yang kotor-kotor. Termasuk yang kita makan juga uang kotor. Saya sudah terbiasa makan uang kotor, Paman. Maklum, pembunuh bayaran. Ya, jadi daging saya ini daging yang kotor, darah saya darah yang kotor, sampai nafas saya juga nafas yang kotor. Pokoknya semua serba kotor, Paman. Ya, sudahlah, tidak usah membicarakan itu lagi. Nah, sekarang apa rencanamu, Raspati? Biasa, rencana yang kotor, Paman.
Kau bisa saja, Raspati. Raspati dan Gurta sedang membicarakan rencana selanjutnya terhadap kampung Selipan itu. Rencananya itu tidak lain akan mengacaukan keadaan kampung lagi. Tapi mereka tidak mengetahui kalau Widura dan Garnis sudah akan membantu ketua kampung yang namanya sudah mulai memudar karena kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Juragan Kirla dan kawan-kawannya. Peristiwa apa yang akan terjadi di kampung Selipan berikutnya? Pada babak terdahulu dikisahkan, terjadinya pembakaran lumbung padi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan kerugian bagi penduduk kampung Selipan. Ketua kampung Selipan, Ki Majang, sudah menduga bahwa ada golongan yang sengaja mengacaukan suasana, dan orang yang mengacau kampungnya itu pasti orang-orang dari luar kampung itu yang sengaja disewa. Widura dan Garnis sudah bertekad akan membantu ketua kampung untuk memulihkan keamanan di kampung Selipan. Sekarang, marilah kita ikuti keadaan Tariti yang sedang sakit karena diguna-gunai oleh Ranjasa melalui kakek pecah. Memang hebat kadikjayaan si Durangga. Tapi bagaimanapun, kau tidak akan mampu menandingi ilmu guna-gunaku yang amat ampuh ini. Ranjasa. Iya, Kek. Sekarang apa maumu, ha? Apa langsung dibikin mampus si Sariti? Jangan dulu, Kek. Saya belum puas melihat penderitaannya. Dasar manusia keparat kau, Ranjasa. Kau senang sekali melihat penderitaan orang lain. Saya juga sudah cukup menderita dibuatnya, Kek. Hati saya telah dibikinnya hancur luluh, sehingga saya putus asa menghadapi kehidupan masa depan. Apa itu bukan suatu penderitaan berat, kakek pecah? Iya. Soal cinta perempuan saja sampai begitu. Dasar otakmu buntu dan bodoh, Ranjasa. Terserah kakek mau disebut apa saya. Pokoknya dia harus menderita sebelum ajalnya tiba, Kek. Iya. Terserah kamu saja. Kamu ini yang akan menanggung dosanya. Ya, saya menanggung segala dosa-dosanya, Kek. Sekarang, bikinlah dia menderita yang amat sangat, kakek pecah. Baik. Sekarang kau lihat di kaca wasiatku. Apa yang bakal terjadi? Iya, Kek. Dia mengambil darah ayam dan beberapa binatang kecil, seperti kalajengking, kecoa, ulat bulu, dan binatang lainnya. Binatang-binatang itu dimasukkan ke dalam darah ayam. Mau diapakan? Oh, kakek pecah menggeram. Darah ayam yang sudah bercampur dengan binatang-binatang kecil itu diminum, lalu disemburkan. Tariti muntah darah, dan dari mulutnya keluar binatang-binatang seperti kalajengking, ulat, kecoa, dan lain-lainnya. Mengerikan sekali. Yang Maha Kuasa, apalagi yang terjadi dengan anakku ini?
Apa dosa anakku? Dan apa dosa saya? Yang Maha Kuasa, ampunilah segala dosa-dosa yang telah saya lakukan, yang disadari ataupun tidak. Ampun Yang Maha Kuasa, ampun Yang Maha Kuasa. Sepertinya penyakit ini dibikin orang, Pak. Tapi siapa yang membikinnya, Paksi? Mungkin orang yang sakit hati pada Tariti atau pada Bapak sendiri. Aku tidak tahu, Paksi. Lihat orang tua itu menangis putus asa. Rasakan pembalasanku, Tariti. Kau akan menderita sebelum ajalmu tiba. Sekarang kau puas jasa. Ya, puas sekali, Kek. Syukur kalau begitu. Baiklah, untuk menghilangkan kepenasaranku, aku akan coba pergi ke Kampung Selipan, cari tabib yang terkenal di sana. Siapa tahu penyakitnya bisa disembuhkan. Sekarang kita harus bersiap-siap, Garnis. Senjata andalanmu senjata besi dan selendang sutra warna kuning yang kadang-kadang bisa keras seperti besi atau meliuk-liuk seperti ular. Harus kau persiapkan juga. Siapa tahu sewaktu-waktu harus mempergunakannya. Ya, kau juga jangan lupa dengan cincinmu yang mendatangkan kekebalan itu. Kau harus senantiasa memakainya. Oh, itu sudah jelas. Bahkan cincin itu sudah bagaikan menempel di jari manisku. Susah untuk dicopotnya. Pokoknya kita akan bertarung habis-habisan bila lawan memang sangat tangguh. Tapi kalau biasa-biasa saja, ya cukup dengan ilmu silat biasa saja. Pasti beres. Bukan demikian, Garnis? Ya. Bagaimana rencanamu, Garnis? Secara diam-diam, kita harus pindah dari penginapan Kenanga ini. Pindah? Iya. Tapi pindah kemana? Ke rumah ketua kampung. Kimajang maksudmu? Ya, ke rumah ketua kampung Kimajang. Tujuannya apa? Memang kau pintar bersiasat, tapi kadang-kadang suka kebingungan. Maksudmu? Sudahlah, nanti kau tersinggung lagi. Tidak, tapi coba jelaskan. Baiklah, kita pindah ke rumah Kimajang demi untuk menjaga keselamatannya. Mungkin saja para perusuh itu akan menghabisi nyawa Kimajang supaya tujuan biang keladinya bisa cepat terlaksana. Karena bagaimanapun juga, Kimajang akan menjadi penghalang dari tujuan jahat mereka. Iya, kau benar. Di samping itu, kalau kita berada di rumah Kimajang, segala rencana untuk melawan pihak lawan akan mudah dirundingkan daripada kita diam di penginapan ini. Ingat, kita tidak boleh bertindak sendiri tanpa persetujuan ketua kampung. Kau hebat. Tapi sebenarnya aku dari tadi pun sudah berpikiran sepertimu, Garnis. Cuma aku pura-pura tidak tahu, untuk menguji keterampilan otakmu. Kau memang tidak mau kalah, Widura. Selalu saja ada alasan untuk dikemukakan. Dasar otak jelimet. Kadang-kadang aku kesal sama kau. Marah ya? Marah sedikit. Sudahlah, maafkan aku. Kau bisanya minta maaf melulu. Murah sekali harga minta maafmu. Sudahlah. Tidak baik pagi-pagi begini berdebat kusir. Siapa yang berdebat kusir? Yang jelas kau kusirnya. Iya, memang aku kusirnya. Sekarang pembicaraan soal ini kita hentikan. Sebaiknya kita siap-siap untuk membereskan barang-barang. Terutama jangan lupa kantong uang. Jangan sampai ketinggalan. Ya, sudah kau pergi ke kamarmu saja. Bereskan pakaianmu, jangan sampai ada yang tertinggal. Baik, Garnis. Aku pergi sekarang nih. Cepat pergilah sebelum kuusir. Jangan galak-galak, Nona. Oh, Widura dan Garnis. Mari silahkan duduk. Terima kasih, Kimajang. Loh, kok membawa bungkusan pakaian? Mau pergi kemana? Sebenarnya kami akan begini. Maksud kami Kimajang
Sebenarnya ada apa ini sebenarnya? Begini Ki Majang, jangan begitu. Iya. Katakan saja, jangan malu-malu. Begini, aduh, kau saja Garnis yang menjelaskannya. Coba jelaskan Garnis. Begini Ki Majang. Bagaimana? Sebetulnya kami akan pindah menginap di sini. Jadi kami tidak menginap di penginapan Kenanga lagi. Adapun maksud tujuannya adalah coba kau lanjutkan Widura. Iya, begini, kami sudah bersepakat untuk membela dan membantu Ki Majang dalam memulihkan keamanan di kampung Selipan ini. Ya, saya sudah tahu. Iya. Bukankah tempo hari kalian sudah mengucapkan? Iya, betul. Jadi dengan adanya kami di sini, di rumah Ki Majang, kami bisa melindungi Bapak dan sekaligus bisa merundingkan rencana apa yang seharusnya dilakukan untuk memulihkan keamanan di sini. Hubungan akan lebih lancar lagi apabila kami dekat dengan Ki Majang daripada kami berada di penginapan. Bagaimanapun juga, kami hanya akan bertindak apabila mendapat izin dari ketua kampung. Kami tidak mau bertindak lancang dan sembrono. Iya. Saya sudah paham dan bisa menerima rencana kalian. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan saja Yang Maha Kuasa melindungi kita semua. Jadi Ki Majang bisa menerima kami di sini? Dengan senang hati. Tapi ya beginilah keadaan rumah saya. Saya tidak bisa menjamin seperti keadaan di penginapan. Silahkan saja kalau mau menginap di sini. Malah Bapak jadi merasa aman. Bapak tidak usah repot-repot. Kami datang ke sini bukan untuk bersenang-senang, tapi semata-mata untuk berjuang membela kebenaran. Kebetulan ada 2 kamar kosong. Silahkan kalian pakai. Terima kasih Ki Majang. Nanti kalau soal makan, Turmili yang akan mengatur. Tidak usah repot-repot Ki Majang. Tidak. Pokoknya kalian tenang-tenang saja tinggal di sini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ki Majang. Sayalah yang harus mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian. Yang dengan sukarela mau mempertaruhkan jiwa demi kepentingan dan keamanan kampung Selipan ini. Sama-sama Ki Majang. Bagaimana perasaanmu sekarang, Nak? Agak enakan, Ayah. Hanya mulut saya agak sedikit panas. Kalau soal itu tidak begitu mengkhawatirkan. Mungkin besok juga akan sembuh. Kau makan, Tariti? Nanti saja, Ayah. Saya belum lapar. Makan sedikit saja, Tariti. Sudah berhari-hari kau tidak makan. Lihatlah, badanmu sudah kurus sekali. Ayah, kemana Paksi? Dia sedang pergi ke kampung Selipan, Tariti, untuk mencari tabib yang baik. Siapa tahu penyakitmu akan bisa disembuhkan. Sudah lama dia pergi, Ayah. Sudah, Tariti. Sabar saja. Mungkin nanti malam sudah akan tiba. Ayah, penyakit saya ini sebenarnya penyakit apa? Ayah sendiri tidak tahu, Tariti. Tabib pun banyak yang tidak tahu tentang penyakitmu. Ayah, kalau begini caranya, lebih baik Tariti mati saja. Tariti tidak tahan menanggung penderitaan ini, Ayah. Apa dosa saya? Apa dosa saya, Ayah? Ibu, Tariti sudah tidak tahan lagi. Ibu, bawalah Tariti, Bu. Apakah Ibu tidak kasihan melihat saya? Ibu, jangan biarkan Tariti menderita, Bu. Ibu, bawalah saya. Ibu, Tariti sakit sekali, Bu. Sudahlah, anakku. Jangan kau menyesali cobaan dari Yang Maha Kuasa. Kita hidup hanya untuk sementara, anakku. Kau harus ingat, hidup dan mati ini sudah ada yang mengatur. Ayah, tapi lebih baik saya mati daripada hidup tersiksa begini.
Kau lihat Ranjasa di cermin wasiatku. Tariti sadar dan sedang meratapi nasib malangnya. Biarkan saja dia sadar dan berbicara dengan ayahnya untuk melepas kerinduannya. Karena sudah beberapa hari tidak sadar akan dirinya dan sangat mengerikan. Bagaimana terharunya Teriti mengucapkan kata-kata yang menyayat hati. Tapi saya sedikit pun tidak merasakan kesedihannya. Bahkan dendam saya semakin menyala-nyala. Ingin cepat-cepat menghabiskan nyawanya. Memang perasaanmu sudah mati, Ranjasa. Kau tidak akan mungkin lagi merasakan kasih sayang, baik untuk dirimu sendiri ataupun untuk orang lain. Kau sudah mati sebelum mati yang sesungguhnya. Kau melihat, tapi sebenarnya kau buta, Ranjasa. Saya tidak peduli apakah saya ini sudah mati atau belum. Yang penting saya sangat senang apabila Tariti mati. Dan untuk itu saya berani membayar berapapun yang kakek Pecak minta. Memang kamu sombong, Ranjasa. Kakek tidak usah banyak bicara dan menyindir saya. Laksanakan saja tugas kakek sebaik-baiknya. Saya sudah kesal mendengar ucapan-ucapan kakek yang nadanya menghina saya. Saya minta si Tariti menderita lagi. Oh, baik. Aku akan membuat dia menderita lagi. Lihat. Perhatikan saja kaca wasiatku itu. Baik. Oh, dia mengambil air dingin dan memasukkannya ke dalam kantong kain hitam. Dan sekarang dia memutar-mutarkannya di atas tengkorak manusia. Aduh, dingin. Aduh, dingin. Dingin. Aduh, tolong, dingin. Ada apa lagi, Tariti? Ada apa? Dingin. 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 Manusia yang bikin penyakit ini. Kurang ajar. Pengecut. Awas. Hei, pengecut. Jangan kau sakiti anakku. Kalau berani, lawanlah aku. Lawanlah aku. Aku tahu penyakit ini bikinan manusia. Hei, pengecut. Lawanlah aku. Lawanlah aku. Ada apa, Juragan? Pak Tua? Iya, saya dengar Juragan berteriak-teriak. Ada apa, Juragan? Lihatlah anakku. Penyakit macam apa itu? Coba lihat. Macam apa itu? Ya, penyakit apa? Pasti penyakit bikinan manusia. Manusia jahanam. Tadi aku berteriak-teriak menantangnya. Iya. Bolehkah saya memeriksa Neng Tariti, Juragan? Coba sajalah, Pak Tua. Benar juga, Juragan. Penyakit Neng Tariti ini bukan penyakit biasa, melainkan penyakit buatan manusia. Dan yang membikinnya berada di Gua Bolong. Ya,
Pasti ini perbuatan kakek Pecah, si ahli guna-guna yang cukup sakti. Di mana gua boyong itu, Pak Tua? Biar aku yang menghajarnya. Juragan jangan ke sana. Percuma saja. Juragan tidak akan kuat melawan ilmu jahatnya. Tapi Pak Tua, anakku mesti disembuhkan. Satu-satunya cara harus membinasakan si kakek Pecah itu. Juragan tidak mungkin akan bisa membinasakannya. Dia bukan tandingan juragan. Jadi, saya harus berbuat bagaimana, Pak Tua? Satu-satunya jalan adalah meminta bantuan kepada Bagawan Sucita yang berada di Gunung Pulasara. Kenapa, Kek? Memegang telinga seperti kesakitan. Ajar. Aku sakit sekali mendengar si bapak tua itu menyebut musuh tua. Yang paling utama, kurang ajar. Hanya dia sudah tahu tempat si jahanam itu. Tapi apa yang terjadi, Kek? Kamu tidak tahu, Ranjasa. Bersiap-siaplah kamu untuk mati. Apa? Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh ini di waktu dan gelombang yang sama.